إلهي لست للفردوس أهلا. Seorang istri bekerja, lalu gaji si istri dipakai oleh suami. Maka seorang perempuan, kalau dia punya harta warisan dari bapaknya, harta itu milik dia. Kalau seorang perempuan punya tabungan dari gadisnya, harta itu milik dia. Kalau seorang perempuan dapat bonus dari tempat kerjanya, itu milik dia. Kalau seorang perempuan sebelum menikah dia bekerja, dan setelah menikah dia minta izin ke suaminya, suaminya mengizinkan dia kerja dengan syarat dan ketentuan berlaku, maka gaji itu milik dia 100%. Itulah beda harta milik istri dengan milik suami. Apa beda harta suami sama harta istri? Harta istri milik dia, suaminya tidak berhak terhadap harta itu. Sedangkan harta suami, istrinya ada hak di situ, yaitu nafkah. Oleh sebab itu, saya ulang sekali lagi. Harta istri, harta suami, apa bedanya? Harta istri tidak ada hak suami di dalamnya. Suami tak berhak mengambilnya. Sedangkan harta suami ada hak istri di dalamnya. Istri wajib mengambil haknya. Suami wajib memberikan kewajiban suami adalah hak istri, yaitu namanya nafkah. Itulah makna wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu itu dengan baik. Ma'ruf, urf. Urf artinya nafkah. Sesuai dengan standar. Kalau tinggal di kota, berapa juta di kota itu. Beda standar orang di Papua dengan di Jakarta dengan di Riau. Karena yang dipakai adalah urf. Yang dipakai masyarakat standar secara umum. Oleh sebab itu pertanyaan kedua. Istri bekerja, dia dapat gaji, maka itu milik dia. Lalu kemudian dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, makan, kontrakan rumah, bayar listrik, bayar air. Maka kalau si istri tidak izin, suami mengambil uang haram. Oleh sebab itu si suami merayu istrinya. Adinda, kita pakailah dulu gajimu ini, sementara abang punya usaha habis COVID-19 ini. Kata si istrinya, boleh bang, tapi akadnya akad hutang. Maka dipakai hutang, dibayar sampai batas waktu tertentu. Tapi kalau istrinya baik, pakai sajalah. Lillahi ta'ala aku ikhlas. Maka itu terhitung sedekah. Jadi ibu kalau memberi bapak, itu akadnya mesti jelas. Apakah pinjam meminjam, apakah hutang piutang, apakah gadai menggadai, apakah itu mudharabah bagi hasil, apakah itu murabahah permodalan. Nah, jadi yang selama ini sudah berlanjut, apa boleh buat, itu kebaikan ibu-ibu. Tapi kalau mau akan datang, mesti jelas akadnya apa. Karena pemberian bapak ke ibu itu nafkah, pemberian ibu ke bapak bisa sedekah, bisa infak, bisa wakaf, bisa hutang, bisa gadai, dan transaksi-transaksi lainnya. Demikian pertanyaan nomor 2. Saya kembalikan ke moderator. Bagaimana mau lihat Quran, tapi yang dibaca Latinnya? Latin di situ ada 2. Pertama, transliterasi. Transliterasi adalah tulisan Latin, tapi bacaannya tetap ayat Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. A-nya 2. Tapi tak bisa dibedakan antara Rabbi atau Rabbi. Oleh sebab itu boleh melihat transliterasi, tapi tetap belajar baca Quran. Itu transliterasi proses awal sebelum belajar Iqra. Belajar Iqra. Habis Iqra 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, mulai baca Quran. Transliterasi membantu melancarkan bagi yang belum bisa. Jangan berhenti pada transliterasi. Yang kedua, melihat Latin terjemahnya. Oleh sebab itu dalam proses belajar boleh dapat pahala. Tapi jangan selamanya baca transliterasi, jangan selamanya baca terjemah. Untuk berikutnya, mulai baca Arabnya, baca terjemahnya potong-potong, untuk proses menuju kesempurnaan. Saya sampai hari ini tetap baca terjemah. Terjemah Depak. Al-Quran terjemah Kementerian Agama. Sampai hari ini tetap baca. Lalu baca tafsirnya.
Farhan Firdaus. Farhan artinya gembira. Firdaus surga. Farhan Firdaus gembira masuk surga. Masya Allah. Bahasa Inggrisnya happy paradise. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah betul bahwa khilafah akan tegak kembali hanya pada saat Imam Mahdi turun? Bahwa dulu ada namanya khilafah, sepakat semua, tak ada ikhtilaf. Semua mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bahwa dulu ada namanya khilafah. Hadisnya mana? Khilafatun nubuwah arba'una sanah. Khilafatun nubuwah, khilafah, kepemimpinan khilafah zaman kenabian 40 tahun. Dan setelah masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pas 40 tahun. Nabi 10 tahun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali 30 tahun. 30 tambah 10 sama dengan 40. Habis. Lalu kemudian di akhir zaman nanti akan terwujud sebuah big state dipimpin oleh seorang, hadisnya ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal. Ini ikhtilaf, sebagian orang tak mengakui hadis ini karena kata dia ada unsur dhaifnya. Sebagian lagi setelah digabungkan beberapa riwayat mengatakan hadis ini terkait dengan datangnya Imam Mahdi, tentang kepemimpinan dunia dipimpin oleh satu orang. Begitu Pak Farhan Firdaus. Ibu Nur, Ustadz, apa hukumnya mendengarkan sholawat di kamar mandi tapi pakai handset sambil mencuci pakaian? Yang tak boleh itu ibu bersolawat di kamar mandi, karena di dalam kamar mandi itu ada WC. Ada WC di kamar mandi, tak boleh. Ibu bersolawat tak boleh, karena ada menyebut Allahumma sholli. Tapi kalau suara luar masuk ke dalam, ibu sedang mencuci di kamar mandi. Kamar mandi itu ada WC. Tiba-tiba terdengar wassalatu wassalamu alaik. Gimana mau menutup suara orang itu masuk ke dalam? Tak bisa. Yang tak boleh itu ibu membawa masuk ke dalam. Tak boleh. Makanya handphone, kalau handphone itu menyala, kalau kebetulan wallpapernya itu tulisan Alhamdulillahirabbil alamin, menyala dia, tak boleh dibawa masuk ke dalam. Tapi kalau sudah padam, mati, boleh. Quran digital, menyala Quran digital, tak boleh bawa masuk. Baik gambar maupun suara. Masuk ke dalam. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Bawa masuk ke dalam. Nah, itu merendahkan, menghinakan. Tapi suara dari masjid masuk ke dalam, mana pula bisa kita tahan itu? Yang tak boleh itu kita membawa masuk ke dalam. Kalau ibu mau dengar, ibu hidupkan. Kalau ibu mau mendengar, ibu hidupkan suara solawat di dapur. Tape recorder, tak ada lagi tape recorder sekarang ya. CD player, hidupkan, nah, ibu dengar. Suaranya masuk ke dalam. Bukan itu ibu nyalakan masuk ke dalam. Bagaimana dengan orang yang baca Quran, sholat, tapi masalah politik nggak peduli ajaran Islam. Masalah ekonomi nggak peduli ajaran Islam. Masalah pendidikan nggak peduli ajaran Islam. Orang sekarang banyak yang Islamnya Islam slim, Islam minimalis. Berislam cuma 3 kali saja. Lahirnya akikah, nikahnya walimah, matinya takziah. Cuma 3 kali dia berislam. Waktu lahir, Masya Allah, dipotongkan kambing, diayun pakai marhaban, digunting rambutnya. Islam. Waktu nikah, ini yang paling lengkap. Ada Pak Kua, ada wali, ada 2 saksi, ada ijab qabul, asyhadu alla ilaha illallah. Islam. Yang ketiga ketika mati, matinya juga sangat islami. Tahlilan, yasinan, talqinan, sangat islami. Tapi dalam masalah ekonomi, riba. Dalam masalah politik, tipu, bohong, dusta. Dalam masalah pendidikan, sekuler. Dalam masalah pemikiran, liberal.
Makanya kita dituntut, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu, masuklah kamu fisilmi, dalam Islam, kafah, secara kafah, total. Maka yang belum, mari kita mulai. Yang sudah, mudah-mudahan istiqomah, pahamkan anak-anak kita. Saya senang dengan pertanyaan Bapak. Pahamkan anak-anak kita, anakku, aku ingin engkau berislam secara total, dari buka mata sampai tutup mata, dari bayi sampai mati, dari buayan sampai ke liang lahat. Jangan kau menjadi Islam slim, Islam minimalis, tapi Islam yang total sesuai kemampuan masing-masing. Karena Allah tidak membebani kita lebih dari kemampuan kita. Demikian. Bagaimana orang sholat, tapi bacaan Qur'annya enggak betul. La sholata, tidak sah sholat. Liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Kalau tidak betul bacaan Fatihah. Baca Fatihahnya mesti betul. Dengarkan ke guru mengaji. Saya mendengarkan bacaan Al-Fatihah saya, Fatihah saja, tidak pindah-pindah 3 bulan. Habis itu baru pindah ke yang lain. Untuk membetulkan bacaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siapa yang Fatihahnya tak betul, maka tidak sah salatnya. Karena rukun sholat, ada rukun qauli, rukun bacaan, yaitu Al-Fatihah. Belajar mengaji jangan malu. Ikut pengajian. Undang ustadz ke rumah dari maghrib ke isya. Belajar lagi dari awal. Tidak ada batasan waktu untuk belajar. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Jangan takut, jangan cemas. Guru saya mengaji pertama Ustadz Abdul Rahim. Habis itu belajar mengaji kepada almarhumah mak saya sendiri. Sampai khatam. Habis itu belajar mengaji kepada Ustadz Tamrid. Habis itu belajar ngaji kepada Ustadz Armawi Abdurrahman. Habis itu belajar mengaji kepada Datuk Syekh Muhammad Ali. Habis itu belajar mengaji kepada Syekh Azra'i Abdul Rauf. Sampai 6 orang guru saya mengaji. Khusus Quran saja. Habis itu baru belajar bahasa Arab. Baru belajar tafsir, belajar hadis, belajar fikih, usul fikih. Dan lain sebagainya. Nah, jadi jangan pernah berhenti belajar. Sampai hari ini saya pun belajar. Kalau ceramah, tetap silaturahim ke kiai-kiai, minta ijazah, minhon doa, minta zikir, baca kitab, ngambil barokah. Sampai mati insya Allah tetap belajar. Nah, demikian tentang masalah sholat, mestilah kita betulkan bacaan Quran. Saya kembalikan kembali ke Pak Moderator. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih, luar biasa. Mohon maaf ada kesalahan teknis tadi. Selanjutnya sudah siap Bu Rustinah. Bu Rustina, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahilas tulil firdaus